jemaah dan dilanjutkan dengan pembacaan zikir Fatihul Hajat. Semoga insyaallah apa yang kita amalkan, apa yang kita baca mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kita di dunia dan hajat akhirat, dan insyaallah enggak ubah dari majlis ini. Semoga semua dengan dosa-dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kajian di siang hari ini kita telah melanjutkan di dalam kajian yaitu seputar ibadah, yaitu kitab fikih. Kita sudah memasuki di dalam bab furudul wudu. Ya, furudul wudu yaitu wajib-wajib wudu. Nah, karena umat Islam, umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita ketika kita ibadah, mengaji Al-Qur'an, kita tawaf dan masuk ke masjid, apapun ibadah terkait dengan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita diwajibkan dengan berwudu. Nah, apa definisi dengan kalimat wudu ini? Artinya yaitu mencuci hanya sebagian anggota tubuh. Beda dengan mandi. Jadi wudu dan mandi itu beda. Kalau mandi junub, semua anggota tubuh diwajibkan dengan kena air. Berbeda dengan wudu. Kalau wudu hanya ba'd-ba'd, yaitu apa? Sebagian saja anggota tubuhnya. Maka di sini hikmahnya bahwa wudu itu mempunyai hikmah ada dua bagian. Segi kedokteran, segi di dalam akhirat. Kalau segi dengan kedokteran, mereka pada bilang ahli dokter mengatakan kalau kita berwudu, maka di situ kita akan dijauhkan dari penyakit dan kotoran. Subhanallah. Itu bagian ilmiah dalam kedokteran. Tapi di dalam akhirat, semua dosa-dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosa apa? Hanya dosa kecil, bukan dosa besar. Tetapi kalau dosa besar, di situ diwajibkan taubatan nasuha. Itu mempunyai syarat taubatan nasuha, yaitu ketika kita melakukan dosa besar, yang pertama kita niat jangan terulang lagi. Yang kedua kita menyesal, dan yang ketiga kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dosa kecil, subhanallah, dengan wudu ini bisa melunturkan, menghilangkan semua dosa-dosa kita kecil. Maka di sini sebagian orang mengatakan, kenapa sih wudu itu hanya dikhususkan sebagian saja, yaitu di wajah, di kedua tangan, di kepala, dan di kaki. Ternyata jawabannya apa? Banyak keturunan Bani Adam alaihissalam ini melakukan dosa-dosa di anggota tersebut. Subhanallah. Terkadang di wajah di dosa kita lebih banyak. Mata melakukan dosa, mulut melakukan dosa, apalagi tangan juga melakukan dosa, kaki melakukan dosa, kepala melakukan dosa. Maka di situ hikmahnya, ketika orang berwudu, menjaga wudunya, maka saat itu Allah akan mengampuni semua dosa-dosa, hanya dosa kecil, bukan dosa besar. Dan juga bahwa wudu ini sebagai sahnya di dalam sholat. Dan mungkin orang kalau sholat tanpa wudu, kalau orang sholat tanpa wudu tidak sah. Maka orang itu kalau kepingin sholatnya benar, kepingin sholatnya sah diterima sama Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dibenarkan wudunya. Tentu wudu di sini Imam Ghazali pernah menerangkan, menjelaskan bahwa kita wudu itu jangan terlalu cepat. Nah, ini enggak boleh terlalu tergesa-gesa. Bahkan juga Nabi melarang ketika kita wudu itu ngobrol. Padahal orang wudu sambil ngobrol, ini enggak boleh. Bahkan hukumnya makruh, bukan dosa, cuma hanya makruh. Apa itu makruh? Allah itu murka, Allah enggak suka. Jadi kesana kita berwudu itu benar-benar fokus, seakan-akan kita itu melakukan sholat. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau berwudu, pertama kali Nabi Muhammad keluar siwak. Wudu, orang pada bilang bahwa siwaknya hanya untuk sholat aja, tapi kok Nabi sampai mengajarkan kepada kita hal yang kecil seperti ini yang kita melalaikannya. Nabi menerapkan, disunahkan bahwa orang sebelum berwudu itu memakai siwak. Siwak berupa kain, dimasukin ke mulut itu sunnah. Maka Nabi kita Muhammad SAW pernah mengatakan, orang yang melanjutkan memakai siwak itu disebabkan nanti matinya husnul khotimah. Makanya para sahabat ketika perang Uhud
Itu Nabi masih sempat ketika melihat musuh-musuhnya di hadapan orang-orang Quraisy, orang kafir, Nabi mengeluarkan dari kantong memakai siwak. Sehingga para sahabat mengatakan, ya Rasul, engkau ini memakai siwak melakukan sholat. Ini musuhmu di hadapanmu. Siap kita perang. Kok Nabi masih sempat memakai siwak? Maka Nabi menjawab, wahai sahabatku, seandainya kita mengeluarkan dari kantong memakai siwak, maka musuh ini pun akan nyalinya begitu takut melihat kita dengan berganti memakai siwak. Makanya kata Nabi kita Muhammad SAW, orang kalau sholat memakai siwak itu beda, seperti 27 derajat, pahalanya sangat besar bagi orang memakai siwak. Sampai Nabi pun memakai siwak bukan hanya wudhu saja, bukan hanya sholat, baca Quran memakai siwak, masuk ke rumah memakai siwak, masuk ke masjid memakai siwak, hatta khutbah Jumat sunnah pakai siwak. Jangan sampai orang mengingkari kalau ada orang khotib ketika sebelum berbicara ceramah, tapi si khotib ini mengeluarkan siwak. Tidak boleh kita mengingkari, berarti dia menjalankan sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW. Jangan cuma sebab ibadah. Sebelum tidur pun Nabi memakai siwak. Bayangin, sebelum tidur Nabi memakai siwak. Bangun dari tidur pun memakai siwak. Masuk ke rumah memakai siwak. Makanya kata Nabi kita Muhammad SAW, orang yang memakai siwak itu insya Allah makin husnul khotimah. Apa husnul khotimah? Di dalam lantunan ketika dicabut sama malaikat Israel nyawanya, mereka akan bisa mengucapkan dengan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bayangin, bisa mengucapkan dengan kalimat syahadat kalau orang memakai siwak. Siwak harganya murah. Ya minta maaf, siwak sama rokok, mahal rokok. Itu bisa mampu beli rokok. Rokok itu subhanallah, satu bungkus itu sampai harganya 39.000. Ada yang harga 25.000. Tapi siwak harganya ya Allah 7.000, 5.000, paling 10.000 kalau mahal. Semahal-mahalnya 15.000. Itu pun kita bisa memakai selama-lamanya. Memakai siwak. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Setelah memakai siwak, Nabi Muhammad berwudu, disunahkan duduk. Tuh bayangin. Maka minta maaf, jangan tersinggung. Ya saya berbicara ini, saya sudah lama di Yaman, di Hadramaut. Bahkan saya ke Saudi Arabia, duduk lama juga di kota Makkah dan Madinah. Saya enggak mendapatkan masjid. Ya, itu masjid tempat rekannya kalau orang duduk itu enggak ada tempat duduk. Semua disiapkan tempat duduk. Saking benar-benar mereka itu menerapkan, memakai cara sunnah baginda Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau Nabi itu kalau duduk, duduk. Artinya bukan duduk sila, duduk antara duduk di jongkok atau enggak duduknya di atas kursi. Itu duduk. Dengan apa tujuannya? Supaya wudhu kita benar. Jadi kita mah kadang orang wudhu, masya Allah, mukanya itu sebagian pipi atau di atas rambut tumbuh itu nggak kena. Atau nggak tangan. Terkadang tangannya mereka ini banyak menggulung tangannya nggak sampai siku-siku. Sini aja. Ini gimana caranya? Orang nggak sah sholatnya. Harus benar-benar digulung sampai terlihat siku-sikunya. Jadi dari ujung jari sampai siku-siku ini wajib dikenain air. Dan kaki pun, ya, bukan dibuka sampai kelihatan paha. Justru kita dosa membuka aurat. Karena aurat laki-laki itu batasnya dari ujung jari sampai dengkul. Jadi dengkul ini adalah aurat. Jadi pertama, aurat laki-laki itu dari dua dengkul sampai pusat. Baina surah wa rukbatayn. Antara pusat dan dengkul ini adalah aurat. Enggak boleh dilihat dengan orang lain, walaupun sejenis laki-laki. Kan Ustaz, kita kan di kamar mandi kan laki-laki semua, bukan perempuan. Boleh-boleh aja, tetap enggak boleh. Enggak boleh orang melihat pahanya, karena hukumnya haram. Nah itu bagi laki-laki. Kalau perempuan, semua tubuhnya aurat. Makanya alhamdulillah di Indonesia ini semua seluruh dunia enggak mungkin ya masjid itu kamar mandi digabung laki dan perempuan. Seandainya naudzubillah kalau ada juga wajib kita larang, wajib kita pisahkan. Enggak boleh perempuan dan laki digabung satu kamar mandi. Artinya mereka bercampur dengan wudhunya. Enggak boleh. Takutnya apa? Takutnya bersentuhan yang bukan muhrim. Jangankan apa, suami istri pun walaupun muhrim batal wudhunya. Hati-hati nih. Jangan
kita pegang-pegang kan Ustaz halal, betul halal. Tapi sisi wudhu nggak boleh kita sentuh istri kita. Kalau kita sentuh maka batal wudhu. Nah, itu harus kita perhatikan. Jadi Nabi itu mengajarkan kepada kita bagaimana cara wudhu yang benar. Terus yang ketiga, Nabi Muhammad SAW melarang kalau wudhu itu ngobrol. Kalau ada orang yang ngobrol, wajib kita diam dulu. Atau kalau ada anak kecil ngobrol main-main, kita maaf, jangan di masjid. Ini kan orang yang khotib Jumat ngobrol main atau nelpon saja, kita maaf, Jumat tidak ada, pahalanya tidak ada. Walaupun sah dalam syariat Islam sah diterima, tapi pahalanya tidak ada. Karena merusak, menghilangkan pahala. Begitu juga wudhu, wudhu tidak boleh. Kecuali ada berapa yang diperbolehkan. Ketika kita wudhu ngobrol, ketika orang tua memanggil kepada anaknya, ketika kita wudhu, jangankan kita membatalkan wudhunya, jangan dilanjutin, datangi panggilan orang tua. Sampai Nabi mengajarkan, seandainya sholat sunnah saja, kita sholat duha atau sholat tahajud, kita punya ibu manggil dari bawah, wajib kita batalkan sholatnya. Subhanallah. Sampai Nabi jadi batalkan sholat, kecuali sholat wajib. Kalau sholat wajib 5 waktu seperti subuh, asar, maghrib, dan isya, nggak boleh kita batalkan. Seandainya orang tua kita memanggil, maka disunahkan kita angkat suara sampai orang tua kita, oh ternyata anak saya lagi sholat. Oh jangan begitu. Tapi kalau sholat sunnah dibatalkan. Subhanallah. Ya semoga insyaallah kajian kita ini walaupun sebentar, mudah-mudahan apa yang kita hadirkan, apa yang kita amalkan, mudah-mudahan diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah wahai para umat baginda Nabi kita Muhammad, sungguh beruntung bagi orang yang hadir majlis seperti ini di siang hari. Itu Nabi Muhammad pernah mendoakan orang yang kerja kayak kita yang mencari dunia diselipin dengan hadir majlis ibadah, sholat di masjid. Subhanallah, kalian jangan takut. Rezeki kalian ditanggung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti itu. Saya merasakan ketika saya menghadiri majlis ilmu, apa yang kita dapat dari rezeki Allah akan mudah. Bahkan dicantumkan dalam ayat Al-Quran, bagi orang yang hadir majlis ilmu, duduk di majlis taklim saja, duduk mendengarkan, maka semua problem susahnya kita, rumitnya kita dalam kehidupan, Allah akan buka jalan. Allah akan kasih. Mau di situ kita punya hutang piutang, kita punya cicilan, kita punya masalah, kita punya masalah dengan istri dan anak, hadir majlis Allah akan buka. Jangan takut, jangan sedih. Sampai para sahabat di zaman Nabi, ketika sahabat jenuh, sampai Nabi bilang, tuh di masjid ada majlis, duduk aja. Walaupun kalian nggak paham, tidur di tempat majlis, kata Nabi dapat pahalanya. Subhanallah. Ya mudah-mudahan siang hari ini kita hadir pun, mudah-mudahan semua problem kita mencari dunia, mencari rezeki, mudah-mudahan Allah akan kabulkan segala hal kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma na'udzubikum min ilmin la yanfa' wa